Eh, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi manajemen. Di pertemuan ketujuh kita akan bahas terkait apa sih eh, analisis pengambilan keputusan jangka pendek terkait keputusan produk. Baik. Pengambilan keputusan jangka pendek itu yang harus kita pahami sebelumnya adalah merupakan keputusan jangka pendek atau tactical decision making untuk pengambilan keputusan berskala kecil. Tujuannya memilih di antara beberapa alternatif strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Kemudian yang harus kita pahami itu yang harus kita tahu, eh, terdapat beberapa kategori keputusan jangka pendek. Itu Mulyadi mengatakan ada 4 kategori keputusan dalam jangka pendek. Yang pertama adalah make or buy decision atau membeli dan membuat sendiri. Kemudian sell or process future, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga, stop or continue product line, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Yang keempat adalah menerima atau menolak pesanan khusus, special order decision. Nah, dalam pengambilan keputusan manajemen ada istilah keputusan rutin, di mana keputusan manajemen yang terjadi secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Keputusan demikian biasanya disebut secara terpola atau dengan kondisi in if then. Yang kedua itu terkait keputusan khusus, di mana manajemen yang tidak rutin terjadi. Keputusan ini menyangkut masalah yang spesifik sehingga uh, untuk memutuskannya diperlukan informasi analisis yang sama. Nah, di dalam konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek itu ada istilahnya sunk cost, di mana biaya yang telah dikeluarkan perusahaan itu tidak dapat dikembalikan. Uang yang sudah dibayarkan untuk biaya tersebut tidak bisa ditarik kembali. Yang kedua, terkait opportunity cost, uh, kesempatan yang hilang karena perusahaan memilih sesuatu alternatif tertentu dibandingkan dengan alternatif lainnya. Nah, kesempatan yang hilang tersebut dari CEO, maka itu merupakan keputusan baik bagi Anda. Nah, kemudian ada namanya relevant cost. Relevant cost itu biasa disebut dengan biaya relevan. Nah, biaya yang digunakan eh, manajemen sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan juga merupakan biaya yang akan terjadi di masa depan dan berbeda untuk setiap alternatif. Eh, Agar suatu biaya dapat dianggap sebagai biaya relevan, maka biaya-biaya tersebut harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu biaya tersebut harus belum terjadi, dan biaya tersebut harus akan terjadi apabila keputusan yang dipilih perusahaan dilaksanakan. Nah, hal ini menjelaskan bahwa yang sudah terjadi atau sunk cost tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada juga biaya yang harus berbeda untuk setiap alternatif yang berbeda. Baik, itulah tadi sedikit materi yang sempat
Bapak paparkan. Eh, Pekan depan mungkin kita akan bahas di materi kelanjutan untuk seperti apa sih itu biaya di jangka pendek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.